sudah ya. Nanti bab wudu kita bahas ma yubtilul wudu, apa yang membatalkan wudu. Ini kan bab sholat, nggak membahas itu ya. Nah kalau kita sudah airnya beres, wudunya beres, baru kita sholat. Kaifiyah sholat, yaitu yang pertama dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram banyak berbagai pendapat. Allahu Akbar. Yang pertama adalah di al-mamus sodr, yaitu di depan dada. Yang kedua di bawah. Yang ketiga di perut, yang keempat di bawahnya pusar. Ada yang berpendapat ke sini, ada yang pakai Allahu Akbar, ada yang berpendapat Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar gak usah sendagap. Itu adalah betul semua, kita mengikuti pendapat ulama. Nah nanti kapan-kapan khusus bab takbir di bab sholat kita bahas. Tapi sekarang jangan, nanti nggak selesai dalam bab sekarang ini. Nah setelah takbiratul ihram, pertama kali sholat itu bukan takbiratul ihram, yaitu niat. Tetapi niat itu syaratnya, ibadah itu macamnya dua ya, di dalam niat tok ya. Niat itu muqtarinun bi fi'lihi. Apa sih makna muqtarinun bi fi'lihi? Niat itu harus bersamaan dengan dikerjakan. Berarti sholat, berarti dahulu takbir atau niat bareng. Allah loh, ini loh. Jadi orang-orang ini kadang menepakno hati, ngepaskan hati untuk niat, yaitu kadang lama. Allahu Akbar. Tapi antum tak lihat terus coba Allahu Akbar. Khusyuk berarti niatnya. Apa lali niat enggak paham ini ya. Jadi Allahu Akbar. Berarti apa? Niat. Lah niat itu boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Jerman. Jawa gimana? Boleh juga. Ya itu ya, berarti apa? Niat. Niatnya tadi bersamaan dengan takbir, maka setelah takbir itu dihitung sholat. Kaifiyatut takbir. Bagaimana tata cara takbir? Ini pendapat, saya membacanya di kitab miliknya Said Sabiq di Fiqh Sunnah. Itu bagaimana? Allahu Akbar. Bainal udun wal katif. Antara telinga, maksudnya daun telinga ini dengan apa ini pundak? Baina berarti antara nih. Disunahkan jari ini ngadep ke kiblat. Allahu Akbar. Jenengan boleh ya pakai ini tadi boleh. Mek ojo dilut takbir pertama ngene, takbir kedua ngene. Wah, kakek sedorek jari malaikat. Tak kepret kamu. Satu aja yang dipakai begitu ya. Nah, ini jadi takbir itu tadi. Setelah takbir membaca kabiro atau Allahumma ba'id. Jika Allahumma ba'id, Anda menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah. Jika kabiro, Anda melakukan yang dicontohkan oleh salah satu sahabat. Suatu ketika Rasulullah sholat berjamaah dengan para sahabat. Tentunya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Tatkala itu setelah sholat selesai, Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ya Rasulullah, wahai sahabatku, tadi siapa yang membaca kabiro setelah ba'da takbiratul ihram? Kenapa? Bukannya Rasulullah itu mengajarkan Allahumma ba'id. Lanjutnya ini Allahumma ba'id atau kabiro? Pak Faiz apa? Allahumma ba'id. Ini diajari Rasulullah. Nah, Mas Mukhlisan? Allahumma kabiro. Nah, itu enggak Pak Reza? Kabiro. Itu enggak diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan adalah Allahumma ba'id. Tetapi Rasulullah, lah ini hebatnya Rasulullah. Ada yang beda itu enggak dibilang ente bid'ah ini, enggak anak ajarin kok ente gitu. Enggak begitu Rasulullah. Rasulullah bilang begini, ana ata'ajab. Saya takjub tatkala engkau membaca kabiro tadi, yaftahu abwabas sama. Allah membuka pintu langit, diturunkan rahmatnya di situ. Maka di situ ada anaknya sahabat terkenal namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini terkenal menjalankan hadis bukan apa ini istilahnya ATM. Lah ini ATP. Amati, tiru, plek keteplek. Lah itulah persis begitu. Itu anaknya putranya Abdullah bin Umar. Lah beliau apa? Semenjak aku mendengar itu dari Rasulullah, maka aku tidak pernah meninggalkan sholatku tanpa membaca kabiro. Hukumnya membaca kabiro itu sunnah, tetapi apa?
Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan kabiro. Maknanya boleh kabiro, boleh Allahumma ba'id. Tapi kabiro historinya begitu. Allahumma ba'id juga tidak kalah spesial. Rasulullah sendiri yang mengajarkan, begitu ya. Nah, ada kata-kata di dalam kabiro itu wanusuki. Ada yang tahu wanusuki? Wanusuki itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadahku, ini bukan ibadahku, ibadah yang kulakukan, tapi syariatnya yang dimulai dari Kanjeng Nabi Ibrahim. Ada ibadah yang dilakukan mulai Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi ada ibadah yang dilakukan mulai Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa? Akikah, sunat, kemudian apa? Haji dan lain sebagainya. Maka ini ibadah wanusuki itu begitu. Ini dimasukkan sengaja di dalam doa, di dalam bacaan kabiro itu saking mulianya Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga beliau mendapatkan gelar ulul azmi yang sudah pernah kita bahas. Kemudian apa? Setelah itu membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah, jika kita menjadi makmum, pertanyaannya, maka yang pertama kita tidak boleh tasabuk, mendahului imam. Imam gurung bismillah, bismillahirrahmanirrahim, amin. Imamnya kan bismillahirrahmanirrahim. Loh, antum wis malah dolin itu walaupun belat. Ya Allah, kok mbalai? Itu enggak boleh. Kita apa? Tidak boleh mendahului imam yang pertama. Yang kedua, barengi tok itu enggak boleh. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak boleh. Barengi tok. Bersamaan itu enggak boleh. Nah, yang ketiga apa? Boleh ditakhir. Pertanyaannya adalah kapan kita membaca Fatihah pada saat sholat berjamaah? Ada yang tahu teman-teman? Yang pertama, membelakangi atau setelah waladhdallin, amin. Ada dua choice. Kira-kira pilih yang mana? Bukan pilih, yang biasa Anda lakukan. Setelah waladhdallin atau di belakangnya? Anda? Pak Faiz? Setelah amin. Jenengan? Mas Mukhlisan? Hah? Lamang sholatnya piye sholat isya ini ya? Kok sih ragu Mas Mukhlisan? Piye? Hah? Setelah amin. Oke, Mas Reza? Setelah amin. Nah, saya tanya, setelah amin itu orang yang sholat itu membaca apa? Surat pendek. Panjang pun boleh dong. Rasulullah pernah Baqarah. Maknanya bukan surat, tapi ayatun minal ayat. Beberapa ayat juga boleh. Yasin, Allahu Akbar. Itu juga boleh. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Seandainya jenengan saya jadi imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan kan ngikutin saya. Nunggu waladhdallin, amin. Kait maca bismillah, Allahu Akbar. Saya boleh enggak rukuk? Boleh. Lah jenengan maca Fatihahnya di mana? Mana ada sholat diwakil-wakil nih, enak banget ini. Yang boleh itu wakil rakyat, nggak boleh wakil Fatihah, gitu kan? Lah ini hukumnya bagaimana? Pada dasarnya Fatihah itu boleh membelakangi saja, tidak perlu sampai waladhdallin. Untuk menghindari imam-imam yang model saya ini, nggak usah Pak, nggak usah kulhu gitu. Lek kulhu dibilang kecepatan, saya tanpa kulhu, boleh dong kan begitu. Lah itu boleh hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat lah biar enggak dikategorikan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya slow. Kalau dia slow kita ikut slow. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lagi 3 ayat sama nyelip itu namanya enggak boleh. Balapan. Itu boleh ya. Baik. Oke. Antum biasa sepite kecepatan apa itu ya. Mulai ditakon, "Loh, sampean Mas Mukhlisan sampean kok cepet sembayang?" Nggih pun hafal, Gus. Ayo aja ngono. Mulai cilik salat ngono Mas Mukhlisan. Pedae CBR soalnya ngebutan iki sak sembayang ya. Ngebut iki Mas Mukhlisan. Nah, setelah itu baru kita rukuk, baru sami Allahu liman hamidah, sujud, kemudian singkat cerita, kemudian sholat di 2 rakaat, kita ambil duhur atau maghrib, setelah 2 rakaat ada sholat, namanya apa? Tahiyatul awal. Tahiyatul awal ini hukumnya sunnah. Ya,
Jadi kalau ada, saya itu beberapa kali sholat, ya saya lupa lah kalau sunnah enggak saya tinggalkan. Lah ternyata apa? Berusaha tidak saya tinggalkan. Orang kok gaya-gayaan enggak saya tinggalkan, berusaha tidak saya tinggalkan. Saya enggak tahiyat, makmumnya subhanallah, subhanallah. Kata-kata sunnah le mbok ngadeko ya, untung aja begitu. Enggak gitu. Keterusan kemudian dia mungkin bosen ngingetin saya, kemudian dia berdiri, mungkin tahiyat dewe, kemudian apa? Saya ditegur setelah sholat. Nanti saya kasih tahu ya bahwasanya hukumnya sunnah. Masa tahiyat awal itu sunnah? Iya. Baca di mana? Ayo ke rumah, ada fikihnya banyak ini, ada fikih punya Wabah Juwaili itu fikih Islam wa adillatuhu, boleh itu banyak juz itu kalau mau. Nah, itu banyak itu. Nah, itu jadi hukumnya sunnah. Setelah itu berdiri lagi, kemudian diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam yang pertama wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Tatkala assalamualaikum warahmatullah, mari toh berat, ya Allah ngentut, sholatnya batal apa enggak? Enggak, karena yang kedua berarti apa? Yang kedua ya gak usah salam. Salam itu hukumnya wajib dijawab kecuali dua keadaan. Yang pertama pas sholat, assalamualaikum warahmatullah, sing mburi waalaikumsalam, ya aja ngono ya. Yang kedua jenengan tatkala murur indal maqabir, apa berjalan di sampingnya makbaroh atau kuburan. Assalamualaikum ya ahlil kubur, tiba-tiba kompak ahli kuburnya, waalaikumsalam, maka pelayan sampean ya, gitu ya. Enggak boleh, enggak usah dijawab. Kalau dijawab ya mungkin medeni begitu ya. Nah, itulah sholat. Nah, sholat ini itu kaifiyahnya. Nah, pada kita sudah membahas kaifiyahnya. Nah, kemudian apa? Kaifiyah ini ada cara melakukannya afdol dengan tidak afdol. Afdol itu dilakukan secara berjamaah. Kalau tidak afdol itu dilakukan secara infirodi. Ada sholat yang afdol dilakukan berjamaah, tapi ada sholat yang bagusnya dilakukan sendiri. Apa? Yaitu sholat sunnah itu bagusnya dilakukan sendiri. Ada sholat sunnah beberapa yang bagus dilakukan untuk berjamaah. Kita bahas sedikit. Maka sholat wajib itu bagusnya itu dilakukan sholatnya berjamaah.